Oke. Kira-kira nilai tambah dari beberapa hal yang Anda sampaikan itu kira-kira nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya itu Pantai Pasir Putih lebih kelihatan indah agar pengunjung juga bisa lebih tertarik lagi dengan Pantai Pasir Putih. Oke, baik, terima kasih. Pertama, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sarana dan prasarana yang saya lihat di Pantai Sukarlaran. Yang saya lihat di Pantai Sukarlaran terdapat kolam ikan, shelter, WC umum dan kantin. Konsep yang ingin dibuat adalah perbaikan pagar dan merenovasi shelter atau pondok. Saya? Ya, kira-kira pemikiran Anda ke depan apa sih yang bisa dikembangkan untuk membuat Sukarlaran itu menjadi pantai yang begitu indah yang dapat menarik banyak pengunjung? Yaitu ayunan. Ayunan. Ya, Nah, fungsi ayunan itu untuk apa? Untuk bergunanya untuk duduk, melihat pemandangan laut, melihat pohon bakau, refreshing, dan membuat hati sejuk, senang. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi. Mudah-mudahan itu dapat menjadi suatu panduan ke depan. Oke. Kita dulu. Nah, next. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang pantai berlumpur. Sarana dan prasarana. Ada loko-loko, tempat duduk, pengembangannya, membangun kantin supaya menjual makanan ringan, ikan bakar, menjual es kelapa, menyiapkan tempat sampah supaya para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, menyiapkan WC yang bersih agar pengunjung tidak jijik ketika masuk WC, memasang lampu-lampu agar indah dan terang pada malam hari, dan perbaiki loko-loko yang sudah rusak. Ya, loko yang sudah rusak. Oke. Nah, pernahkah Anda berkunjung ke Pantai Peduli? Jembatan Pelangi. Ya, Jembatan Pelangi. Oke. Kenapa dia dikatakan Jembatan Pelangi? Karena jembatan berwarna-warni. Berwarna-warni. Ya. Nah, kira-kira jembatan berwarna-warni, apakah itu merupakan suatu hal yang dimana para pengunjung lebih baik ke tempat tersebut, atau hanya itu kan hanya bisa dikasih warna dan dilepas seperti itu? Supaya banyak pengunjung datang. Baik, pengunjung yang mau datang. Apakah Anda pernah tanya bahwa apa arti dari Jembatan Pelangi? Ya, tapi kamu sendiri tahu jembatan apa itu Jembatan Pelangi? Ya, Jembatan Pelangi itu adalah salah satu kegiatan yang dimana membuat orang ketika datang menuju tempat itu sebagai apa? Alat atau tempat untuk penyeberang. Paham? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya. Saya di sini akan mempresentasikan konsep sarana dan prasarana pada tempat di Pantai Rekata. Di Pantai Rekatan itu ada perahu, pondok, tempat duduk, tempat sampah. Konsep saya itu membuat kerajinan tangan agar pengunjung itu bisa membeli kerajinan tangan warga-warga
dan menjual ikan bakar, menjual es cendol, membuat pondok yang berwarna-warni, menjual jasa foto, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan WC umum. Oke, dari beberapa hal yang Anda sudah sampaikan itu berkaitan dengan amenities ya, amenities sarana prasarana. Betul. Nah, kira-kira nilai tambah secara ekonomi daripada sarana prasarana yang Arya disebut itu nilai tambahnya apa? Nilai tambah itu agar sampah-sampah di Pantai Raikata tidak berserakan di Pantai Raikata. Tidak berserakan. Tidak berserakan. Nah, mengapa setiap pengunjung itu harus peduli akan sampah? Ya, karena ada sampah itu Pantai Raikata tidak indah, tidak membuat warga-warga yang berkunjung di sini tidak merasa aman dan tenang. Berarti itu semua terindikasi pada sabta pesona. Ya, sabta pesona. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Next. Kasih. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan konsep Pantai Berluli, sarana dan prasarana. Yang saya lihat di situ adalah pondok, senter, kios, kotak sampah, tempat duduk, WC, tempat berjualan ikan, perahu, dan pohon bakau. Konsepnya, Pantai Berluli itu sangat terkenal dengan keindahannya. Jadi yang harus dikembangkan di Pantai Berluli adalah peningkatan kebersihan pantai tersebut. Dan yang harus dikembangkan lagi adalah renovasi atau perbaikan loko yang ada di Pantai Berluli tersebut agar mengundang para wisatawan untuk berwisata di tempat tersebut. Oke. Baik, kira-kira yang membuat Pantai Berluli itu indah itu apa? Yaitu dihiasi pohon bakau, terus keindahan pantainya, Ya. terus tempatnya itu sejuk untuk refreshing, duduk-duduk. Refreshing, duduk ya. Ya. Nah, kiri ya. Oke. Tadi situ kan biasa kita lihat ada 2-3 hal loh. Yang pertama itu samping besi, samping duduk, samping tubai. Kira-kira samping besinya apa? Yang bisa kita lihat itu keindahan pantai. Oke, samping tubanya. Yang bisa kita beli contohnya gantungan yang dibuat oleh orang-orang yang berjualan di situ. Itu namanya apa? Souvenir. Souvenir. Ya, harus dibaca sedikit kepada pariwisata sedikit pak. Ya, souvenir. Nah, samping tuduh. Tidak ada bertemu tempat tersebut. Samping tuduhnya yang Anda lihat mungkin ada para pengunjung visitor. Apa yang mereka lakukan apa? Contohnya seperti berfoto-foto, Apalagi duduk refreshing, Apalagi? bercerita, melihat keindahan pantai. ya, nah foto-foto itu apakah ada spot foto atau ada orang-orang yang ditunggu untuk foto atau mereka foto-foto sendiri? Foto-foto sendiri, contohnya kayak ada wisatawan yang datang bawa kamera sendiri. Ya sendiri. Nah, yang harus dikembangkan berarti harus persediaan. menyiapkan orang Ya, orang. untuk mengambil foto. Setelah itu supaya ini Ya. nah betul tersebut. Itu penyimpangannya. Oke, terima kasih Nona Kristivia. Dan selanjutnya sampai ini biasa saja. Yang tidak bisa yang itu. Ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan konsep Biro Perjalanan, konsep dasar pariwisata, konsep Teluk Gurita, sarana dan prasarana. Yang sudah saya lihat di Teluk Gurita sudah memiliki dermaga dan juga didirikan patung Bunda Maria, serta terdapat beberapa patung kecil mengelilingi patung tersebut. Yang saya harapkan ke depannya membangun WC umum serta kantin yang menjual jajanan pangan serta makanan ringan, dan perbaikan pondok-pondok yang sudah mulai rusak serta menjaga kebersihan bangsa di tempat satu dan Nah, ada di situ katakan Gurita ya. Nah, kira-kira kalau ada jelaskan sedikit mengapa dikatakan Gurita Gap atau Oktapas Gap atau Teluk Gurita? karena pada dahulu kala ada kapal besar yang datang berlabuh di Gurita, dan Gurita besar
Jadi ya harus paham tentang hal-hal yang disampaikan dan itu tidak tanggung jawab. You have to be a responsibility when you give of the information of the is this reason. You understand? Okay, let's next. Baik, selamat pagi kita semua. Saya akan mempresentasikan sarana prasarana yang ada di Teluk Gurita. Yang saya lihat di Teluk Gurita terdapat dermaga, patung Bunda Maria dan perahu kecil yang ada di pinggir pantai. Konsep saya peningkatan kebersihan dan membuat museum di Teluk Gurita tersebut. Ya. Apalagi? Hanya itu? Nah, saya langsung kira-kira Pantai Gurita ada patung Bunda Maria. Nah, mengapa pemerintah dulu harus membangun patung Bunda Maria di situ? Why the government of Rio Regency to build up of Mary statue? Mengapa? Mengapa? Ya, ada bilang tadi, apalagi sementara patung Bunda Maria itu menggambarkan simbolnya apa bagi orang-orang Bali? Simbolnya. Tidak boleh lihat orang lain, tidak boleh lihat orang lain. Nah. Harus aku amat sambil berita. Ya, belajar lagi. Roh bisa. Harus tanggung jawab, Nona. Ini kita tanggung jawab. Nah, itu dia menggambarkan tentang apa? Selamat pagi semua. Ya. Terima kasih atas waktu. Semangat sedikit lagi. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Semangat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan Pantai Sukarlarang. Yang terdapat di Pantai Sukarlarang adalah loko-lokoan, tempat jualan, kotak sampah, dan toilet. Ya. Dan yang harus ditambah di Pantai Sukarlarang adalah kotak sampah ditambah, tempat cuci tangan karena sekarang ada masa pandemi. Ya. Semangat sedikit lagi. Boleh banget. Dan fungsi tempat Sukarlarang yaitu di mana orang-orang berfoto dan bersenang-senang. Ya, Anda katakan Sukarlarang, oke lah. Apa itu Sukarlarang? Kata Sukarlarang itu apa? Harus tanggung jawab. Kembali. Yuk, lalu lagi. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberi untuk saya untuk mempresentasikan konsep saya, sarana dan prasarana saya di Pantai Selewai. Sarana di Pantai Selewai sudah diperbaiki atau sudah diratakan oleh EXA dan cukup mudah dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun dengan roda 4. Biasanya Pantai Selewai ramai pada hari Minggu, namun belum ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan di Pantai Selewai. Jadi biasanya orang berefreshing cuma main saja. Sudah mulai. Ya. Oke, kira-kira pandangan Anda ke depan. Konsep yang ingin ditambahkan di Pantai Selewai yaitu logo dan tempat foto agar pengunjung yang berefreshing bisa lebih nyaman. Nyaman. Apalagi? Ya. Apa fungsi logo bagi pantai atau daerah wisata Selewai? Kan biasa ini sepi di sana kan ada mereka bisa nongkrong di tempat asing seperti di pohon-pohon saja, jadi itu berguna untuk mereka bisa lebih naungan di situ, bisa lebih duduk di situ atau nongkrong di situ, bukan di pohon gitu. Oke. Nah, jadi apakah tempat wisata itu dianggap sebagai satu tempat nongkrong atau suatu tempat yang bernilai ilmiah yaitu refreshing? Yang bernilai ilmiah atau refreshing? Apa itu refreshing? Seperti ini Pikiran, lepas pikiran. bersantai begitu. Santai apalagi? Ini Rekreasi. rekreasi.
bersenang-senang, Iya. apalagi membersih pikiran kita begitu. ya melepaskan lelah selama pada bekerja, Iya. apalagi ya, melepaskan hal-hal yang terjadi pada pribadi kita. Iya. Nah, itu namanya rekreasi. Iya. Oke, paham tentang itu? Ah. Oke, terima kasih. Next. Jadi harus tanggung jawab bagi sekali, harus tanggung jawab. Ya, silakan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep mengenai pengembangan yang ada di Pantai Sukerlaran. Pantai Sukerlaran adalah salah satu pantai yang terkenal di atas Bogor. Sarana prasarana yang sudah ada di Pantai Sukerlaran tersebut adalah pondok-pondok, pohon-pohon yang rindang, kamar mandi, kantin untuk para wisatawan, kolam ikan, dan ini ada tempat duduk untuk orang yang berpacaran atau famili yang lagi berlibur. Dari sarana prasarana tersebut yang harus dikembangkan atau ditambahkan lagi adalah tempat sampah agar wisatawan tidak sembarang membuang sampah pada wilayah pantai tersebut. Lalu merenovasi ulang ini pondok-pondok yang ada di Pantai Sukerlaran karena sekarang banyak pondok yang ada di Pantai Sukerlaran sudah rusak atau lapuk. Lalu ini menyediakan tempat parkir yang rapi karena di Pantai Sukerlaran tempat parkirnya asal-asal saja, datangnya tidak teratur, kadang ini berantakan lah. Jadi mau menyediakan tempat parkir yang rapi. Dan juga membuat kembali pagar yang sudah rusak itu menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Oke, saya mau tanya Anda, jika Anda melihat seorang pengunjung datang ke Pantai Sukerlaran dan membuang sampah tidak pada tempatnya, bagaimana tindakan Anda? Menegurnya dengan cara baik agar membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, tetapi salah satunya supaya dia membuang sampah dengan baik, tentunya di situ harus ada tulisan-tulisan ya yang dikemas dengan bagus. Ya, ketika dia masuk pintu sudah baca. Nah, katanya begini. Jika Anda membuang sampah pada tempatnya, maka Anda adalah sang saudara. Jika Anda membuang sampah pada tempatnya, maka Anda adalah sang saudara. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pelabuhan Gurita. Jadi Pelabuhan Gurita merupakan tempat penyeberangan atau tempat bersandarnya perahu atau kapal besar yang datang dari pulau-pulau lain seperti Alor. Dan juga tempat tersebut merupakan tempat refreshing bagi banyak-banyak pengunjung dari kota-kota lain dan juga wilayah-wilayah lain yang ingin ke tempat itu mengambil foto, refreshing atau hal-hal lainnya. Jadi sarana prasarana terdapat di pantai tersebut adalah gedung atau gudang penyimpanan barang dan penginapan bagi penjaga tempat tersebut. Ada pula perahu kecil dan kapal pengangkut barang, ada pohon kong dan pohon bakau yang membuat tempat tersebut menjadi rindang. Tetapi masih kurang karena belum terdapat WC umum dan penyediaan tempat sampah serta penjual yang hanya menjual barang-barang yang begitu-begitu saja, belum ada nilai tambahnya. Jadi konsep saya sebaiknya pemerintah atau pemilik tempat wisata tersebut menyediakan WC umum dan tempat sampah serta menjual makanan seperti makanan kulit tradisional serta kuliner makanan tradisional, jagung, terus ada es kelapa yang berasal dari wilayah tersebut dan juga ikan-ikan bakar. Nah, kenapa harus di tempat itu harus Anda punya konsep untuk menyiapkan makanan-makanan kuliner?
agar pengunjung datang bisa membeli dan menikmati hasil buatan dari wilayah tersebut. Mengapa di setiap liburan atau liburan hari-hari suci atau holiday atau liburan panjang, kebanyakan orang itu di kota harus menghabiskan waktu di pantai? Karena pantai merupakan tempat paling baik dan sejuk untuk kita membuang segala capaian kita dan segala masalah kita apabila kita melihat ombak yang begitu bagus dan angin-angin yang di pantai. Ya, jadi segala sesuatu bisa dibawa oleh gelombang laut yang begitu membentang luas. Baik, terima kasih. Next, luar biasa. Pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan sarana dan prasarana yang saya lihat di pantai Jembatan Melangi. Ada jembatan yang berwarna-warni, ada pula bangunan seperti WC dan lopo. Tetapi masih kurang di pantai itu karena tidak ada orang yang berjualan di pantai itu dan tidak tersedia tempat sampah. Konsep saya ingin dibuatnya tempat jualan untuk para penjual agar para penjual bisa menjual berbagai macam kuliner di pantai itu, dan saya ingin menyediakan tempat sampah agar para pengunjung bisa membuang sampah pada tempatnya. Kebanyakan dominan ke sampah. Sampah. Berarti salah satu nilai tambah dari pengembangan wisata pantai atau wisata bahari kita yang harus diperhatikan itu adalah sampah pesona. Ya, sampah pesona supaya itu jadi baik. Terima kasih atas apa yang harus disampaikan semua. Tetapi jika saya katakan UPW, ada kata pariwisata, ada katakan fantastik. Jika saya katakan terkuluples, ada katakan bisa. Jika saya katakan SMK Kuruna, ada katakan hebat. Ya, oke. Sekarang ya. Pariwisata, Fantastis. Kapulup Mesak, Hebat. SMK Kapulup Mesak, Bisa.